Halo Sobat Hewan, ikan paus ternyata memiliki peran untuk menjaga keberadaan oksigen di bumi. Kotoran ikan ini membantu produksi oksigen, sementara tubuhnya menyerap karbon dioksida, sehingga keberadaan paus turut membantu melawan pemanasan global dan perubahan iklim bumi. Tubuh paus yang penuh lemak dan protein menyimpan karbon seperti pohon raksasa. Ketika paus mati, tubuhnya tenggelam ke dasar laut. Semua karbon di tubuh mereka yang sangat besar berpindah dari permukaan air ke laut dalam dan bertahan di sana selama berabad-abad atau lebih. Dalam studi yang dipublikasikan pada tahun 2010, diperkirakan paus-paus ini telah membawa 30.000 ton karbon yang dibawa ke dalam laut ketika tubuh mereka mati dan tenggelam. Bangkai paus juga menyediakan habitat unik bagi spesies di laut dalam. Penelitian menunjukkan bahwa satu kerangka paus dapat menyebabkan makanan dan habitat untuk 200-an spesies selama tahap akhir pembusukan. Para ilmuwan menemukan bahwa sebelum ada industri perburuan paus, populasi paus tidak termasuk paus sperma akan menenggelamkan antara 190.000 hingga 1,9 juta ton karbon per tahun ke dasar lautan. Itu setara dengan menghilangkan 40.000 sampai 410.000 mobil dari jalan raya setiap tahun. Tapi, ketika bangkai paus tidak tenggelam ke dasar laut karena paus dibunuh, karbon itu dilepaskan ke atmosfer. Andrew Persing, ilmuwan kelautan di University of Maine, memperkirakan bahwa selama abad ke-20, perburuan paus menyebabkan sekitar 70 juta ton karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Ketika paus-paus ini hidup, mereka bahkan menangkap lebih banyak karbon di atmosfer. Ya, sebuah studi menunjukkan 12.000 paus sperma di Laut Selatan menarik 200.000 karbon dari atmosfer tiap tahun. Angka ini dihitung dari kotoran yang mereka keluarkan dan telah menstimulasi pertumbuhan fitoplankton. Bagaimana bisa? Ya, dalam kotorannya, hewan ini melepas banyak nutrisi yang dibutuhkan plankton untuk menarik karbon dioksida dari atmosfer lewat fotosintesis. Paus mencari makan di laut dalam, lalu kembali ke permukaan untuk bernafas dan buang kotorannya. Kotorannya kaya akan zat besi, nitrogen, dan fosfor. Sangat cocok untuk pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton mungkin berukuran mikroskopis. Tapi jika digabungkan, fitoplankton memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap atmosfer planet. Mereka menangkap sekitar 40% dari CO2 atau 4 kali lipat jumlah yang ditangkap oleh hutan hujan Amazon. Kita perlu menganggap perburuan paus sebagai tragedi yang menghilangkan pompa biologis yang sangat besar dari lautan. Keberadaan paus seharusnya bisa melipat gandakan produktivitas fitoplankton dan kemampuan laut untuk menyerap karbon. Di tengah hutan hujan Afrika, ada lagi hewan yang menjaga keberadaan oksigen di bumi. Hewan ini gemar membuat kerusakan pada alam sekitar. Siapa dia? Gajah hutan hujan Afrika. Saat berjalan dengan susah payah melalui hutan hujan lebat di Afrika Barat dan Tengah, gajah hutan ini meninggalkan jejak mereka dengan memakan tanaman dan menginjak-injak pohon kecil sepanjang jalur yang ditempuh. Dengan tinggi badan yang mencapai 3 meter, raksasa ini lebih kecil dari rekannya yang lebih terkenal, gajah sabana, dan merupakan makhluk yang sukar difahami dan senang menyendiri. Gajah hutan menyebabkan kekacauan di tengah vegetasi hutan hujan yang rimbun
Ia mencabuti kulit kayu dari pohon-pohon muda, menggali akar di tanah, mengunyah dedaunan, dan buah-buah beri. Namun itu semua justru membantu melestarikan hutan. Dengan membantu hutan menyimpan lebih banyak karbon di pepohonan dan melestarikan salah satu ekosistem penting di planet ini. Perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia berlomba memangkas emisi mereka dan mengembangkan teknologi inovatif untuk menangkap karbon. Tapi gajah hutan Afrika sangat efisien dalam menyimpan karbon tanpa bantuan teknologi sama sekali. Gajah hutan Afrika dikenal sebagai petani besar hutan karena kemampuan mereka untuk meningkatkan stok karbon dan menyebarkan nutrisi penting. Kebiasaan destruktif gajah membantu meningkatkan jumlah keseluruhan karbon yang tersimpan di hutan hujan Afrika Tengah. Setiap gajah hutan dapat merangsang peningkatan bersih dalam penangkapan karbon di hutan hujan ini sebesar 9.500 metrik ton CO2 per kilometer persegi. Ini setara dengan emisi dari mengendarai 2047 mobil bertenaga bahan bakar selama 1 tahun. Para ilmuwan awalnya melakukan kerja lapangan di 2 lokasi di cekungan Kongo, satu tempat di mana gajah masih aktif dan satu tempat di mana mereka telah menghilang, dan mencatat perbedaan tutupan pohon dan lebatnya pepohonan. Mereka kemudian membangun model analisis yang melacak dinamika hutan, seperti biomasa, tinggi pohon, dan stok karbon, dan menstimulasi aktivitas gangguan oleh gajah yang meningkatkan kematian tanaman yang lebih kecil. Analisis ini menunjukkan gajah hutan mengurangi kepadatan pohon di hutan dan menyebabkan peningkatan diameter rata-rata pohon yang tumbuh. Kenapa bisa begitu? Karena gajah hutan memakan tanaman dan menginjak-injak pohon yang berdiameter lebih kecil dari 30 cm, yang bersaing dengan pohon-pohon yang lebih besar untuk mendapatkan cahaya, air, dan ruang. Dengan menghilangkan kompetisi, pohon-pohon yang lebih besar tumbuh subur. Akibatnya, pohon yang lebih besar tumbuh lebih tinggi berkat aktivitas gajah. Perilaku gajah mendorong pertumbuhan pohon yang tumbuh lebih lambat dan menyimpan lebih banyak karbon di batangnya. Kapasitas penyimpanan karbon sangat tergantung pada volume dan kepadatan kayunya. Meskipun kayu yang lebih padat membutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu untuk tumbuh. Gajah adalah spesies kunci di hutan hujan Afrika, artinya mereka memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati di habitatnya. Selain menghilangkan persaingan, gajah juga menyebarkan benih dan nutrisi saat mereka menyapu vegetasi dan mendistribusikan kotoran di sekitar hutan, membantu pohon tumbuh lebih cepat. Kepunahan gajah hutan akan mengakibatkan hilangnya 7% simpanan karbon, total 3 miliar ton di hutan hujan Afrika Tengah. Pada tahun 70-an, ada 1,2 juta gajah berkeliaran di sebagian besar Afrika. Tapi mereka didorong ke ambang kepunahan oleh pemburu liar dan hilangnya habitat. Saat ini hanya tersisa 100.000 menurut studi tahun 2013. Setidaknya beberapa ratus ribu gajah hutan hilang antara 2002 sampai 2013. Rata-rata 60 ekor sehari atau 1 setiap 20 menit siang dan malam. Kadang manusia tidak sadar seberapa berharganya kepunahan seekor satwa dari alam. Padahal keberadaan mereka memberi kontribusi penting pada keseimbangan alam. Dalam hal ini, paus dan gajah hutan Afrika ikut membantu mengurangi karbon di udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Terima kasih sudah menonton tayangan kami ini. Mohon dukungannya dengan mensubscribe channel ini.